Selamat datang di Cek Faktait, kanal yang menghadirkan informasi faktual, analisis mendalam, dan perspektif kritis seputar berita, olahraga, dan budaya. Kali ini, kita membahas berita besar yang sedang menggemparkan dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan kawasan ASEAN, yaitu peluncuran FIFA ASEAN Cup oleh Gianni Infantino, Presiden FIFA, dan kontroversi yang muncul di balik penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah perdana turnamen ini. FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen biasa, melainkan sebuah kompetisi resmi di bawah naungan FIFA untuk negara-negara ASEAN. Turnamen ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya, kawasan Asia Tenggara memiliki ajang resmi yang diakui secara global. Namun, peluncuran ini langsung menimbulkan respons yang beragam. AFC disebut lebih menyukai format kompetisi mereka sendiri, sementara Malaysia dikabarkan kecewa dan menyoroti keputusan FIFA yang menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah. Kontroversi ini menimbulkan perdebatan panas di media olahraga regional. Peluncuran FIFA ASEAN Cup dilakukan bersamaan dengan ASEAN Summit ke-47 di Kuala Lumpur pada 26 Oktober tahun 2025. Gianni Infantino secara resmi menegaskan bahwa turnamen ini akan meningkatkan kualitas sepak bola nasional di ASEAN, membuka peluang bagi pemain muda, memperkuat persatuan antar negara, dan memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk menonjol di panggung global. FIFA ingin memastikan bahwa kompetisi ini bukan hanya tentang kemenangan atau trofi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan karakter, sportivitas, dan integritas olahraga. Di sisi lain, Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah pertama yang langsung memicu pro dan kontra, terutama di kalangan negara tetangga seperti Malaysia yang merasa hak-haknya sebagai penyelenggara potensial kurang diperhatikan. AFC, yang selama ini memiliki pengaruh besar di wilayah Asia, juga disebut mempertanyakan keputusan ini karena mereka merasa format turnamen FIFA ASEAN Cup lebih menarik dan bisa menyaingi agenda mereka sendiri. FIFA ASEAN Cup memiliki tujuan yang jelas. Pertama, untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional di seluruh negara ASEAN dengan memberi pengalaman kompetisi resmi FIFA. Kedua, memperkuat persatuan dan sportivitas antar negara melalui medium olahraga. Ketiga, mendorong pengembangan pemain muda dan pelatih agar standar sepak bola di Asia Tenggara naik ke level yang lebih tinggi. Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi melalui hak siar, sponsor, dan industri sepak bola regional. Meskipun detail teknis turnamen masih dalam tahap pengembangan, semua negara anggota ASEAN yang merupakan anggota FIFA akan dilibatkan, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Mengapa ASEAN dan mengapa sekarang? Kawasan ini memiliki basis massa besar, kecintaan terhadap sepak bola tinggi, dan potensi sumber daya manusia melimpah. Namun, selama ini tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur, sistem pembinaan pemain yang belum optimal, dan eksposur internasional yang terbatas. FIFA ASEAN Cup hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dan memberikan wadah resmi bagi negara-negara ASEAN agar bisa bersaing di tingkat global. Ini bukan hanya tentang laga di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana sepak bola dapat menjadi instrumen pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Reaksi terhadap peluncuran ini beragam dan memunculkan kontroversi. AFC disebut lebih menyukai format mereka sendiri dan merasa keputusan FIFA bisa mengurangi pengaruh mereka di kawasan. Malaysia dikabarkan kecewa karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah perdana, meskipun secara teknis Indonesia dianggap lebih siap dari sisi infrastruktur, fasilitas, dan kesiapan organisasi. Kontroversi ini memunculkan perdebatan di media olahraga ASEAN dan menjadi topik hangat di forum sepak bola regional. Beberapa pihak menilai keputusan FIFA sebagai strategi untuk menyeimbangkan kekuatan dan membuka kesempatan bagi negara-negara ASEAN yang memiliki potensi besar namun sebelumnya kurang diperhatikan. Bagi Indonesia, FIFA ASEAN Cup membawa peluang sekaligus tantangan. Kesempatan untuk menjadi tuan rumah perdana memberi keuntungan strategis, karena Indonesia bisa memamerkan fasilitas stadion, infrastruktur, dan kemampuan organisasi. Tim nasional Indonesia juga mendapat peluang untuk tampil di turnamen resmi FIFA, memperoleh pengalaman yang lebih bernilai, dan meningkatkan eksposur pemain di tingkat internasional.
Klub domestik pun bisa merasakan dampak positif karena pemain yang terlibat akan menambah pengalaman dan kualitas kompetisi domestik akan meningkat. Namun, tantangan besar juga menanti. Infrastruktur stadion harus memenuhi standar FIFA. Manajemen tim nasional dan klub perlu diperkuat, pengembangan pemain muda harus konsisten, dan aspek komersial seperti hak siar, sponsor, dan pembagian keuntungan harus jelas agar turnamen bisa berkelanjutan. Selain aspek teknis, FIFA ASEAN Cup memiliki makna budaya dan sosial yang penting. Sepak bola bisa dijadikan sarana persatuan, pembinaan karakter, dan pengembangan generasi muda. Sportivitas, kerjasama, menghormati lawan, dan kesadaran bahwa kemenangan bukan segalanya adalah nilai-nilai yang bisa diperkuat melalui turnamen ini. Indonesia dapat menunjukkan nilai-nilai lokal yang unik, seperti gotong royong, kerjasama tim, semangat pantang menyerah, dan sportivitas yang tinggi. Generasi muda dapat terinspirasi untuk mengembangkan diri, baik secara teknis sepak bola maupun karakter moral, sehingga turnamen ini bukan sekadar ajang adu skor, tetapi juga medium pendidikan dan pembangunan karakter. Secara teknis, meski detail format dan jadwal belum diumumkan secara resmi, pengumuman dan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah perdana telah dilakukan. Seluruh negara anggota ASEAN akan dilibatkan, dan turnamen akan berjalan sesuai jendela internasional FIFA, sehingga pemain dari klub domestik maupun luar negeri dapat berpartisipasi. Indonesia harus memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat tim nasional, klub, akademi, serta manajemen liga agar siap menghadapi kompetisi resmi FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup juga menjadi kesempatan bagi ASEAN untuk menonjol di panggung global. Selama ini, kawasan ini lebih banyak dilihat sebagai pengikut dalam percaturan sepak bola internasional. Dengan adanya turnamen resmi FIFA, ASEAN memiliki platform sendiri untuk bersaing dan menunjukkan kualitas sepak bolanya. Negara-negara ASEAN akan memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas pemain, memperkuat liga domestik, membina pemain muda, dan menyiapkan tim nasional yang kompetitif. Kontroversi FC dan Malaysia memberikan dinamika tambahan. FC merasa format FIFA ASEAN Cup lebih menarik dan bisa menyaingi agenda mereka. Malaysia merasa hak mereka untuk menjadi tuan rumah perdana kurang diperhatikan. Meski begitu, FIFA menilai Indonesia lebih siap dari sisi infrastruktur, fasilitas, dan kapasitas organisasi. Perdebatan ini memunculkan perhatian besar di media regional, karena keputusan FIFA juga bisa memengaruhi distribusi kekuatan dan peluang di sepak bola ASEAN selama 5 tahun ke depan. Secara sosial dan budaya, turnamen ini bisa menjadi sarana untuk menanamkan sportivitas, persatuan, kerjasama, dan penghargaan terhadap lawan. Kompetisi ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang proses pembinaan, pengembangan karakter, dan membangun identitas kawasan. Dengan pendekatan yang tepat, sepak bola bisa menjadi medium untuk menyebarkan nilai-nilai positif, memperkuat persaudaraan antar negara ASEAN, dan menginspirasi generasi muda. Untuk Indonesia, momentum FIFA ASEAN Cup harus dimanfaatkan secara optimal. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kapasitas negara dalam menyelenggarakan turnamen internasional, meningkatkan kualitas tim nasional, dan membangun reputasi sepak bola ASEAN yang profesional. Pemerintah, federasi, klub, pelatih, dan pemain semua harus bekerja sama agar turnamen ini sukses, baik dari sisi teknis, komersial, maupun sosial budaya. Dalam konteks strategi jangka panjang, FIFA ASEAN Cup bisa menjadi katalisator bagi pengembangan sepak bola profesional di ASEAN. Negara-negara peserta dapat meningkatkan standar kompetisi domestik, melatih pemain muda dengan kualitas tinggi, membangun akademi yang sistematis, dan mempersiapkan pelatih berkelas internasional. Semua ini akan memperkuat ekosistem sepak bola ASEAN dan menempatkan kawasan ini di peta dunia secara lebih menonjol. FIFA ASEAN Cup bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang peluang, tantangan, dan pembentukan identitas sepak bola ASEAN. Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah perdana, sekaligus tanggung jawab besar untuk membuktikan kapasitasnya. Kontroversi yang muncul dari FC dan Malaysia menjadi bagian dari dinamika, namun turnamen ini tetap menjadi kesempatan emas bagi negara-negara ASEAN untuk menunjukkan kualitas dan profesionalisme. Bagi Indonesia,
FIFA ASEAN Cup adalah momentum untuk mengembangkan sepak bola, meningkatkan kualitas pemain, membangun karakter generasi muda, dan memperkuat identitas nasional di panggung internasional. Pastikan terus mengikuti Cekok Tide untuk update informasi, fakta, dan analisis mendalam seputar FIFA ASEAN Cup dan dunia sepak bola ASEAN.